Selamat siang. Maaf ya waktu istirahatnya diganggu. Nah, teh namanya siapa? Nama saya Cucu Cahyani. Saya dari kelas 10 akuntansi. Oh, namanya Cucu Cahyani dari kelas 10 akuntansi. 10 akuntansi. Berarti masih murid baru ya? Udah semester Masuk ke semester 2. Oh, udah mau kelas 11 ya? Iya. Mohon maaf diganggu waktunya. Mungkin perkenalkan dulu, nama Teteh Siwaspuro dari Universitas Islam Darussalam Ciamis. Di sini Teteh mau penelitian untuk skripsi ya, mengenai kesetaraan gender. Nah, untuk judul skripsi Teteh yaitu peran guru dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender pada siswa di SMK Ma'arif Sadul Najat Tanchan. Untuk kali ini Teteh izin kepada Neng Cucu dari kelas 10 akuntansi untuk sedikit mewawancara ya. Teteh izin untuk Neng dijadikan sebagai narasumber, boleh? Ya. Relax saja ya, enjoy. Tidak akan banyak yang ditanyakan, hanya seputar tentang kesetaraan gender di sekolah ini saja. Yang Neng lihat ya, yang Neng alami, yang ataupun yang Neng rasakan gitu ya. Mungkin untuk yang pertama, apa sih yang Anda ketahui tentang kesetaraan gender itu? Ya, pastinya kesetaraan gender kan gender dalam itu kelamin atau perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Ya. Zaman sekarang khususnya di sekolah ini banyak sekali yang membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Khususnya mungkin di sekolah ini ya, tapi alhamdulillah di sekolah ini sedikit. Iya. Kalau dalam peran guru mungkin sedikit ya, tapi di kalangan murid mungkin masih banyak. Kenapa? Karena banyak laki-laki yang menyangka perempuan itu lemah. Ya, tapi pastinya ada alasan kenapa perempuan dianggap lemah. Mungkin tidak semua perempuan lemah, tapi ada salah satunya juga. Jadi dalam hal lingkup tersebut, laki-laki lebih menjuru ke yang kurang atau kurang memadai seperti kekuatan fisik atau mentalnya gitu. Jadi seharusnya laki-laki itu tidak berpandang sebelah mata, ya, karena perempuan mungkin kemampuannya itu ada yang dipendam, ada yang tidak. Dan karena itu seharusnya laki-laki, apalagi yang sudah berpengalaman dalam sebuah bidang pelajaran, dia harus lebih paham antara sesama lawan jenis. Siap. Oke, jadi laki-laki itu sebenarnya gak boleh melemahin perempuan ya. Kita juga sebenarnya bisa, cuma ada bakat-bakat terpendam gitu kan. Iya. Tapi kalau kesetaraan gender di sekolah ini menurut Neng udah sesuai gak? Atau masih ada oknum-oknum yang menganggap remeh gitu? Masih gitu. Atau masih banyak yang menyalahgunakan gitu? Kalau itu yang saya lihat atau mungkin saya kemudian nggak saya alami ya. Tapi memang masih ada di sini. Masih banyak ya laki-laki yang mungkin meremehkan perempuan. Tapi ada juga kan yang mungkin yang paham perempuan, mungkin dia itu ya kalau tahu ilmunya gitu. Ya, pastinya kalau yang udah paham. Tapi mungkin juga yang udah paham juga beliau belum bisa tahu gitu apa itu perempuan, apa gunanya gitu. Kebanyakan mereka itu sangkanya dia itu paling kuat atau paling apa, tapi yang udah ngerasain mereka pasti dalam setiap hal butuh perempuan gitu. Seperti kan dalam acara, mungkin dalam konsumsi laki-laki tidak bisa masak, ya, tapi perempuan bisa, kan saling melengkapi gitu. Siap. Dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing ya Neng ya. Iya. Dan laki-laki kita butuh perempuan atau ya. Takut kalau laki-laki gak butuh perempuan masih sama laki-laki lagi. Kemudian
nih Mbak ya, di sekolah ini siswa laki-laki atau siswa perempuan itu diberikan kesempatan yang sama nggak dalam berbagai bidang tanpa memandang jenis kelamin, atau ada perbedaan di mana? Atau contoh kalau di kelas itu suka dibedakan sama guru, kalau laki-laki mah dispesialkan atau gimana gitu, atau gurunya kalau nggak ada siswa laki-laki mah gurunya jadi nggak semangat gitu sekolahnya, atau gimana gitu? Kalau di sini khususnya di kelas saya mungkin itu tiap bidang guru, maka dari guru-guru tersebut memang punya pemahaman masing-masing. Mungkin ada yang seperti itu, ada yang tidak. Guru yang memandang memang laki-laki itu pintar, pastinya ada satu atau dua guru memang yang mengangkat atau membedakan antara orang tersebut dan orang tersebut gitu. Khususnya kalau dalam perbedaan gender. Tapi malah antara perempuan dan perempuan pun ada yang seperti itu, apalagi laki-laki dan perempuan berbeda pemahaman gitu. Kalau dalam bidang pelajaran seperti itu. Nah, kalau dalam bidang seperti organisasi ya, mungkin itu yang paling banyak. Iya. Kenapa? Ruang lingkup laki-laki dan perempuan mungkin sangat beda. Laki-laki bisa di sini, laki-laki bisa bebas keluar, tapi di sini mungkin ya sama, tapi mungkin ada batas gitu. Nah, disitulah kenapa laki-laki dan perempuan tidak disamain atau Ada pembedaan gitu ya? seperti itu. Jadi kalau di kelas mah dilihatnya dari kepintaran mungkin ya. Jadi dilihatnya kalau yang kepintar mah, kalau orang yang pintar mah ditanya lagi gitu ya. Baik laki-laki ataupun perempuan, apalagi kalau yang pintarnya laki-laki. Iya. Kalau di organisasi juga terjadi gitu ya, apalagi laki-laki bisa bebas keluar komplek gitu. Iya. Yang paling ngerasain tuh perbedaannya apa sih yang di lingkungan sekolah? Baik dari oknum guru ataupun dari oknum laki-lakinya juga gitu, yang paling Neng rasain tentang ada pengintimidasian buat Neng sendiri gitu sebagai siswa perempuan. Kalau menurut saya mungkin yang saya rasakan itu dalam bidang seperti pelajaran. Mungkin guru-guru ada yang memang memandang siswanya memang satu orang dan satu orang lagi memang punya kelebihan masing-masing, tapi di situ kebanyakan anak yang pintar dan brilliant itu yang saya lihat. Kalau dia diutamakan yang pintar, tapi seharusnya guru itu lebih mendalami anak yang belum bisa mencurahkan keistimewaan atau kelebihan dari dirinya. Seharusnya guru harus terus mendalami, dan pastinya kalau udah didalami pastinya anak itu juga pikir gitu dan juga semangat mungkin gitu. Berarti kalau pengintimidasian secara langsung dari siswa perempuan mah nggak ada ya? Mungkin ya, mereka sudah mulai paham gitu gimana gunanya, atau mereka biasanya seperti organisasi mereka berpecah belah, tidak mungkin organisasi itu bisa berjalan ya. Jadi kalau mereka udah bersatu, mungkin pikiran juga mereka juga bisa disatuin gitu, lagi dalam bersama-sama gitu. Iya. Kalau di Mas nggak ada nggak ada contohnya mencemooh, mengejek gitu kalau siswa perempuan? Kalau itu alhamdulillah tidak ada. Saya. Atau kalau lagi belajar gitu ngejelasin tentang haid, cewek mah suka haid, bau atau tembus gitu kan, kayak gitu gak? Kalau di sini mah banyak ya. Kenapa kan di sini udah belajar aja, mungkin udah mengerti gitu. Tapi kalau di luar nggak tahu ya, seperti ketika saya SD mungkin kebanyakan ya emang masih anak-anak, tapi mungkin aja di SMP atau SMK yang ini juga masih ada yang nggak ada laginya ya. Tapi kalau dari guru sendiri nggak ada pembedaan ya kalau di kelas ya, cuma ke orang pintar sama kalau itu mungkin enggak sih, enggak ya. Kalau ditunjuk orang pintar aja sih enggak juga, tapi mungkin mereka itu guru mungkin punya
tujuan untuk anak tersebut akan dimasukinnya suatu lomba, jadi mereka lebih diutamakan gitu. Atau dalam ini nih Neng, contohnya kalau mau ngadain enggak, kalau begini nih contoh, kalau Neng sendiri ya kalau lihat kemarin, nah pas mau penjurusan masuk sini, contohnya gini, kata gue, Neng kalau nggak cocoknya di akuntansi aja udah, kamu mah cewek soalnya jadi akuntansi, ini emang kan kerjanya berat-berat, kita ngangkat kamera ataupun ngangkat komputer, jadi kerjanya lebih berat lah ya dari di akuntansi, gak cocok, emang buat cowok, biasanya IT itu cowok gitu, contohnya kayak gitu, ada gak gitu yang kayak gitu? Ya mungkin ada ya, tapi kalau mereka benar-benar ingin menjurus ke jurusan tersebut, mungkin apapun yang halayak katakan pasti tidak akan dia serap ke dalam pikirannya. Kenapa? Karena dia memang benar-benar ingin masuk ke jurusan itu. Ya, dari dulunya sendiri gak ada ya? Ya mungkin nggak ada ya. Kalau guru mah bertugasnya untuk mengajari, mungkin yang tidak hobi pun akan bisa belajar. Bahkan di sini lagi bebasin mau masuk ini bebas sebenarnya. Walaupun dia nggak ada dasar dari bawah, tapi kalau di sini mah mungkin lebih menyemangati karena kenapa? Supaya bisa. Gak ada ya kalau diskriminasi jenis kelamin di sekolah gak ada ya? Ada. Kalau peran sendiri, peran siswa perempuan dan siswa laki-laki dalam kegiatan sekolah, contohnya di olahraga gitu, sama di organisasi, sama-sama berperan nggak? Kalau di organisasi juga sama, mereka sama-sama berperan dalam kegiatan tersebut. Tapi lebih ke apa yang mereka bisa lakukan, tidak memaksakan apa yang mereka tidak bisa lakukan. Bagusnya di sini memang perempuan dan laki-laki itu kalau kamu bisa ini, ya mungkin saya ini, kalau kamu bisa ini silahkan gitu. Tapi kurangnya gimana nih? Di sini itu tidak setiap orang bisa memahami pikiran orang-orang tersebut. Yang saya harapkan mungkin mereka itu berkumpul membangun sebuah permusyawaratan, jadi mencurahkan apa yang mereka pikirkan. Kalau di sini mungkin kan saya masih juga tapi tidak tahu ya. Mungkin seperti itu, lebih mencurahkan isi pikiran mereka. Jadi suatu masalah pun bisa dipecahkan dengan mereka bermusyawarah dan bisa aktif dalam bisa aktif dalam berbicara atau mengeluarkan pendapatnya. Jadi banyak yang dipendam mungkin ya. ya. Yang sisa saya juga bisa, karena gimana ya? Karena seseorang bisa mencurahkan pendapatnya itu mungkin karena mereka ingin benar-benar, tapi ada yang mau benar-benar juga, tapi mungkin ada pembatas atau hal yang mereka tidak ketahui gitu. Jadi kebanyakan emang iya perempuan mah suka dipendam, dirasakan gitu kan, aduh nyari hati ya cewek gitu kan. Padahal punya banyak bakat. Kalau di olahraga sendiri gimana di dunia olahraga? Contoh kalau ini cewek mah gak usah ikutan lomba voli, karena apalagi kita kan sekolahnya di bawah nama pesantren, gak usah ikutan lomba voli karena nanti suka pakai celana atau volinya keluar lingkungan pesantren, jadi gak boleh. Terus cewek mah gak boleh ikut, gak boleh ada les renang, bukan tes renang gitu kan, contohnya gitu. Cowok aja, karena ada gak dari guru kayak gitu? Mungkin dari klub ada, tapi semua itu bisa ada solusinya. Apa? Kalau dalam masalah voli bisa kalau diizinkan ya pastinya, kalau panitia bisa paham lah gitu gimana asal dari asal pesertanya. Mungkin bisa solusinya pakai rok juga bisa kalau bisa gitu. Tapi pernah ada itu di
ada larangan gitu bahwa cewek itu gak boleh ikutan voli gitu, keluar gak boleh ikutan lomba voli gitu, atau contoh mau ada lomba renang gak boleh ikutan renang, pernah ada tuh cowok aja udah, kalau main bola kan emang cowok ya, main bola kan cowok gitu, pernah ada atau enggak? Yang saya ketahui mungkin ada mungkin Ada ya? ya gitu. Karena semua itu ada solusinya ya, Iya, tinggal diganti aja. Renang juga ada apa mungkin yang renangnya perempuan jangan sama laki-laki gitu, bisa terpecahkan masalah tersebut dalam renang juga. Kalau di sini olahraganya apa aja? Kalau di sini mungkin volleyball, sepak bola mungkin ya. Soalnya saya kurang tahu. Kalau program-program di sekolah itu mendukung nggak dalam kesetaraan gender? Program di sekolah Kalau program sekolahnya ada apa aja? seperti Ataupun program tahunan, gini, bulanan, gitu, ada nggak? Kalau itu saya belum tahu ya. Seperti sih. Tapi keseluruhan dari keseluruhan sekolah itu mendukung nggak sih dalam kesetaraan gender ini? Ya kalau di sini alhamdulillah Mendukung ya? gitu. Guru-gurunya juga support kan? Iya. Kalau masalahnya tuh ada ya tentang, maksudnya pendiskriminasian ini teh, pelabelan ini teh ada di sekolah teh, tapi gurunya mendukung kan buat menghilangkan semua itu. Gak tahu ya kalau seperti kalau itu masalah itu gak tahu, tapi kalau buat sekarang mungkin belum terpikirkan atau belum bisa tercurahkan gitu. Kalau maunya sih kalau pendapat lebih bisa diaktif Di atas lagi ya. Tapi dalam perlakuan gitu teh dari guru pada saat pembagian tugas ke siswa perempuan sama siswa laki-laki dibedakan nggak? Tapi dalam tugas apa ya? Di kelas, tugas di kelas ataupun tugas, contoh kalau di organisasi dari pembinanya gitu kan, suka dibeda-bedain nggak tugasnya? Kalau dibedain sih enggak, tapi lebih menjuru ke kemampuan ya atau laki-laki atau perempuan. Jadi dilihat kemampuannya ya. Kalau dibedakan secara gender enggak, berarti enggak ya. Kalau tugas mah ya. Iya. Neng mau berkelas 10 ya? Berarti belum tahu SBMPTN kan? Dengan adanya permasalahan yang tadi, contohnya masih ada kan tentang pelabelan ini. Menurut Neng ini Maya, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan sekolah untuk sedikitlah menanggulangi permasalahan yang terjadi gitu tentang kesetaraan gender ini? Tapi tadi Neng udah ngotarin kan, contohnya harus adanya musyawarah. Padahal si anak ditanya dulu, mau dia bisa kan, gitu. Selain itu ada gak? Satu aja. Kalau di sini bisa. Solusinya mungkin dari Neng saran mah buat sekolah atau buat guru lebih gimana lagi gitu, pengennya kayak gimana lagi, atau dibolehkan kesempatan atau gini lah. Satu lagi lah pertanyaannya. Pendapat Neng, bagaimana jika perempuan di sini jadi ketua OSIS ataupun ketua organisasi lain? Kita ketua apa, ada organisasi apa ini di sini? Apa ya? Pramuka contohnya ya gitu. Gimana kalau menurut Neng? Ya, jadi yang muncul ke atasnya kan perempuan gitu. Selama ini ada nggak perempuan? Ada mungkin tapi jarang gitu. Kalau masalah itu kalau ingin menyatakan gender antara seperti dalam berorganisasi Ya. bisa, bagaimana mungkin bisa dengan dicoba ya, bisa dicoba siapa yang mungkin bukan kuat ya, mampu gitu. Kalau bisa mencakup ya atau memadai, mungkin semua itu bisa jadi contoh. Kalau perempuan juga bisa gitu, tapi walaupun tidak bisa, mungkin belum orang yang tepat atau belum yang memadai gitu. Tapi menurut saya sih bisa. Kenapa? Karena pemikiran perempuan dan laki-laki mungkin saja ada yang lebih unggul perempuan. Susunan
khususnya mungkin dari pikiran siswa-siswi di sini gitu. Nah, dari situ kalau mau ingin mencoba seperti dalam ketua OSIS mau coba perempuan, mungkin ada tes terlebih dahulu. Bukan perbandingan tapi penyatuan antara pemikiran laki-laki tersebut dan perempuan gitu. Yang mana yang paling memadai seperti itu. Padahal takutnya tuh lebih memadai dan lebih mumpuni siswa perempuan kan maksudnya. Tapi kalau misalkan ya memang lebih memilih perempuan tersebut, ya salah satu dari sifat perempuan mungkin sangat bukan lemah tapi mudah terluka atau gimana gitu ya. Nah di situ mungkin Lembut. ya guru lebih menyemangati, mensupport gitu atas siswa tersebut, dan orang laki-laki siswa laki-laki pun lebih menyemangati. Jadi tidak ada kata perbedaan, tidak ada kata yang mana yang paling atas, yang mana yang bawah, semuanya sama. Mungkin tapi dalam sebuah organisasi mungkin memang dalam jabatan mungkin ada waktu di mana kita harus menghargai antara jabatan mereka gitu. Siap. Oke, mungkin sekian harapannya buat sekolah ini. Harapannya mungkin yang terbesar mudah-mudahan sekolah ini semakin bisa maju tanpa ada perbedaan apapun antara laki dan perempuan atau tidak perbedaan gender. Tapi memang laki-laki ya kalau dibilang harus di depan memang iya gitu. Tapi perempuan juga harus bisa sama. Memang laki-laki harus di atas ini ya. Tidak di kapasitas. Oke, terima kasih Neng Cucu dari kelas 10 akuntansi. Mohon maaf waktunya diganggu ya Neng ya. Mohon maaf juga ditanya-tanya. Mungkin kalau pusing nggak? Enggak sih, banyak. Bayarlah ya Neng ya. Udah mungkin ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ini semua jawabannya, pendapatnya. Ini sangat membantu sekali buat Teteh. Itu aja. Boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya.